ketika kami berdoa, kuasa Tuhan bekerja melawat kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, ketika kami menundukkan kepala kami, menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan melawat kami, menyertai memberkati kami. Selamat khusus ketika kami mau mendengarkan sabda Tuhan, berbicaralah Engkau yang melalui Roh Kudus, sehingga hati kami yang keras dilembutkan, sehingga pikiran kami yang gundah gulana diteduhkan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang memperkatakan kebenaran firman-Mu, memberkati juga telinga hati pikiran umat Tuhan yang mendengarkan sabda Tuhan, sehingga setiap kami saat ini di tempat ini, ketika kami datang dalam keadaan lemah, kami pulang dengan kekuatan yang baru. Ketika kami dalam gundah gulana datang, kami pulang dengan keteguhan hati. Kami boleh kembali pulang dengan semangat yang baru dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Berbicaralah Engkau di tengah kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Belum? Ya, sebelum kita duduk, Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Kita akan membacanya secara bergantian, Bapak Ibu. Yang ayat 1 dibaca oleh kaum pria, lalu ayat 2 nanti dibaca oleh perempuan, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-19 kita akan membacanya. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Bersama pria 2-3 ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ketika dia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, dia selanjutnya menyuruh menahan Petrus juga. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Namun jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya dan katanya, "Bangunlah segera." Lalu gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya."
Namun Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu dia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Bersama, Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi dia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian dia berangkat dari Yudea ke Kaesarea dan tinggal di situ. Amin. Yang berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Silakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. Ya, puji syukur kita masuk di dalam awal bulan September yang ceria ini. Ya, kita bersyukur karena Tuhan menyampaikan atau menibakan kita di minggu pertama bulan September ini. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terkait dengan bulan class meeting. Ya, sepanjang minggu ini gereja kita merayakan bulan class meeting, di mana tema-tema khotbahnya itu semua dikaitkan dengan komunitas dalam kebersamaan, dalam class meeting. Dan dipastikan Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bahwa Anda semua tergabung di dalam class meeting, ya, baik itu class meeting Kapernaum, Bethlehem hari ini, ya, Yerusalem dan juga Galilea, begitu ya. Juga kita ada komsel-komsel pemuda, ya, anak-anak muda tetap hidup dalam komunitas. Nah, saudara-saudara, hari ini tema dalam bulan class meeting itu komunitas yang saling mendoakan. Nah, saudara, kisah ini kita baca tadi dalam pembacaan kita. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ini fase-fasenya itu ada beberapa tahapan, saudara. Ada tahapan pertama, ada kita melihat ketegangan yang terjadi dalam kebijakan melaksanakan Herodes, saudara. Kisah ini dalam pasal 12 ini dibuka dengan sebuah keadaan yang begitu tegang. Ya, ada berita yang sangat mencekam, yaitu Raja Herodes Agripa I, saudara, dia mulai mengintimidasi, katanya di sana disebutkan dia mulai dengan keras bertindak kepada jemaat mula-mula, saudara. Beberapa orang dari pemimpin jemaat itu diberitakan ditangkap, dan bukan hanya itu, saudara-saudara, terjadi penganiayaan dan bahkan pembunuhan. Saudara-saudara, kalau kita ingat dan perhatikan nama Raja Herodes, saudara-saudara, ini selalu terkait dengan kekejaman, saudara. Dinasti Herodian ini, kita mengingat, saudara-saudara, itu dimulai dari kakeknya Herodes Agripa I ini, yaitu Herodes Agung. Dia terkait dengan sebuah tindakan pembunuhan terhadap bayi-bayi yang di bawah 2 tahun pada masa kelahiran Yesus, saudara. Lalu kemudian kita runut lagi pamannya Herodes Agripa I, yaitu Herodes Antipas. Dia adalah orang yang memerintahkan pemenggalan kepala Yohanes ketika anaknya Herodias menari-nari dan mengatakan, apa yang kau minta aku kabulkan. Saking dia senangnya lihat tarian anaknya itu. Lalu anak perempuan Herodias ini bilang, aku mau ke Yohanes Pembaptis. Itu Herodes Antipas, pamannya dari Agripa I ini. Sehingga tak heran Bapak Ibu, keturunan Herodes ini, dinasti Herodian ini, itu selalu sekali lekat dengan pembunuhan atau kekejian, saudara. Nah, ketika ditangkapnya Yakobus itu kemudian diikuti dengan hukuman mati yang diberikan kepada Yakobus, itu tidak mengherankan. Bahkan ketika dikatakan Petrus lepas dari penjara, dia dengan gampangnya membunuh prajurit-prajurit yang gagal, saudara, ya, matikan semua itu. Inilah dinasti Herodian, saudara. Kita mendapat gambaran kekejaman dari Herodes, saudara-saudara, di dalam keadaan mencekam begitu ya, saudara. Yakobus sudah dibunuh, kemudian dikatakan Petrus ditangkap, saudara, lalu dipenjara dengan pengawalan yang ketat. Ada 4 shift penjaga kali 4, berarti 16, 4 shift, saudara. Artinya memang itu keadaan kondisi penjaganya itu prima sekali. Dia tidak mau dia lelah, dia tidak mau untuk penjaga tertidur, saudara. Tidak dimungkinkan mereka tertidur karena 4 shift ganti-gantian, saudara-saudara. Saudara, kenapa? Karena rencana Raja Herodes Agripa I ini, setelah nanti Paskah lewat, maka dia akan mengeksekusi Petrus di hadapan orang Yahudi. Karena dia tahu tindakan itu pasti akan menyenangkan, memuaskan bagi orang Yahudi, dan itu membuat dia makin populer. Saudara, pada saat itu disebutkan hari raya roti tidak beragi.
Hari raya roti tidak beragi itulah rangkaian Paskah. Jadi dengan kata lain, sebentar lagi, gak lama lagi perayaan Paskah ini akan berakhir, dan Petrus pasti akan dibunuh. Saudara-saudara, dalam keadaan yang tertekan dan terancam demikian, saudara, jemaat mula-mula mendengar, mereka sedih, saudara, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka tidak punya kekuatan apapun, saudara. Mereka tidak punya kekuatan baik secara politik, mereka tidak punya channel orang dalam di dalam lingkar kekuasaan Herodes. Secara ekonomi mereka tidak punya uang untuk bisa menebus, katakanlah begitu, si Petrus. Apalagi secara kekuatan militer tidak punya mereka, saudara. Saudara, lalu bagaimana respon jemaat dalam menghadapi tekanan ini? Bagaimana jemaat menghadapi dalam ketidakberdayaan mereka, saudara? Apakah mereka lari? Apakah mereka kemudian bersembunyi atau berdiam diri menunggu lebih kondusif keadaannya? Tidak, saudara. Alkitab mencatat bahwa mereka dengan tekun berdoa. Saudara-saudara, salah satu ciri khas jemaat mula-mula, saudara, kalau Bapak Ibu lihat itu dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 41 47 itu, saudara, salah satu yang disebutkan di sanalah mereka tekun dalam doa. Saudara-saudara, doa menjadi sarana bagi mereka untuk bisa terus terhubung dengan Kristus. Doa menolong mereka untuk dapat mengalami yang namanya damai sejahtera. Doa menolong mereka untuk menemukan jalan keluar dari berbagai masalah. Doa bukan persoalan hanya meminta saja, saudara, tetapi saat dimana umat itu mengalami hadirat Allah, damai sejahtera, kuasa dan perlindungan Allah setiap hari bagi mereka. Inilah kekuatan jemaat mula-mula, saudara. Mereka tekun berdoa. Dan Yakobus tadi epistel kita disebutkan, mereka juga hidup dalam saling mendoakan. Saudara, di dalam saling mendoakan ini ada kuasa kasih Tuhan nyata mereka rasakan. Hadir Allah mereka hadirkan. Saudara perhatikan Bapak Ibu, ketika Herodes menindas gerejanya dengan pedang, umat Tuhan membalasnya dengan doa. Sehingga Bapak Ibu, ketika terjadi intimidasi begitu banyak di berbagai tempat terhadap orang-orang percaya, terhadap gereja-gereja Tuhan, sudah perhatikan, gereja tidak pernah melawan dengan kekerasan. Tuhan kita tidak pernah melawan, menganjurkan, memerintahkan kita untuk melawan dengan kekerasan, tetapi melawan di dalam doa. Saudara-saudara, Bapak Ibu, bagaimana kehidupan komunitas yang saling mendoakan itu bisa terjadi? Nah, saudara-saudara, kita mau merenungkan ada beberapa hal, saudara. Bagaimana komunitas yang saling mendoakan itu bisa terwujud? Saudara, yang pertama, komunitas yang saling mendoakan itu lahir dari kesadaran akan keterbatasan tiap individu. Saudara-saudara, tiap-tiap orang itu memang pasti punya kelemahan. Dalam komunitas biasanya kelemahan yang satu ditutupi oleh kekuatan yang lain. Tetapi persoalannya kalau semuanya sama-sama lemah, bagaimana mereka menghadapinya? Saudara-saudara, ketika ancaman besar datang, jemaat mula-mula ini, saudara, mereka sama-sama tidak punya senjata untuk melawan Herodes. Mereka sama-sama tidak punya kekuatan ekonomi, mereka tidak punya kekuatan politik, mereka tidak punya koneksi untuk melobi penguasa. Mereka sadar, saudara-saudara, mereka lemah. Mereka tidak punya kekuatan apapun ketika mereka melihat diri mereka sendiri. Tetapi kemudian mereka memandang kepada Tuhan. Mereka sadar hanya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Saudara, karena itu doa itu menjadi andalan mereka. Doa itu menjadi senjata rohani bagi mereka. Mereka tidak punya jalur komunikasi kepada Raja Herodes. Mereka tidak punya link ke sana. Tapi mereka punya keistimewaan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Raja di atas segala raja, Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara, dalam hidup berkomunitas, baik keluarga, kelas meeting, atau gereja, saudara, kita seringkali menghadapi masalah-masalah yang di luar kemampuan kita. Saudara, saling mendoakan itu merupakan wujud pengakuan bahwa kita butuh pertolongan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia atau diri kita sendiri. Kalau kita kemudian melihat, siapalah kami CM Bethlehem, siapalah kami ini CM Galilea, siapalah kami, kita punya semua kelemahan, saudara. Tetapi dalam kebersamaan, saudara, kita bisa terlebih ketika kita sama-sama berdoa, menyerahkan dan mengandalkan pertolongan dari Tuhan saja. Saudara-saudara, satu kali dalam mimpinya seseorang dibawa malaikat Tuhan ke satu tempat yang besar dan luas, saudara-saudara. Banyak ruangan di sana. Dia dibawa ke satu ruangan yang berisi meja makan, di mana orang-orang di sana keterbatasan fisik duduk bersama-sama. Mereka punya tangan panjang-panjang, saudara.
Walaupun meja makan itu penuh dengan makanan, tetapi dia melihat pertama, ruang pertama itu orang-orangnya kurus karena mereka tidak bisa makan. Mereka tidak bisa makan karena tangannya panjang dan tidak bisa ditekukkan seperti kita bisa makan begini, saudara. Jadi mereka tidak bisa makan. Akhirnya mereka kurus kering. Saudara, lalu dia dibawa ke ruangan kedua. Isinya juga sama. Ada orang-orang duduk di barisan meja makan yang panjang. Makanan melimpah. Tangan mereka juga panjang. Mereka juga tidak bisa menekukkan tangannya. Tetapi orang-orang dalam ruangan itu gemuk-gemuk. Lalu dia melihat, kenapa yang ruang pertama ini kurus? Kenapa ruang kedua ini gemuk-gemuk? Padahal mereka sama-sama kelemahan. Lalu saudara-saudara, malaikat Tuhan bilang kepada mereka, pada orang itu, malaikat bilang, ruang pertama ini, orang yang punya keterbatasan ini, mereka hanya ego, mereka memikirkan diri sendiri. Mereka melihat, saudara-saudara, malaikat melihat bahwa mereka mengatakan kepada dia bahwa orang-orang di dalam ruangan ini punya keterbatasan, tapi mereka ego, mereka hanya mikirkan diri sendiri, akibatnya mereka kelaparan. Tetapi orang-orang dalam ruangan kedua, mereka punya keterbatasan yang sama, mereka tidak mampu untuk makan sendiri, tetapi mereka saling menyuapi. Saudara, tangan mereka yang panjang, mereka memberikan temannya di depannya makan, yang dari depan pun memberikan mereka makan. Jadi mereka saling saudara. Di sana ada kuasa Tuhan bekerja ketika mereka saling memperhatikan kebutuhan orang lain. Di sanalah Allah menghadirkan berkat-berkatnya. Saudara-saudara, lalu pertanyaannya, bagaimana saya bisa mendoakan orang yang saya benci? Saya sebel sekali melihatnya. Jangankan mendoakan dia, melihat mukanya saja saya sudah sebel sekali. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus mengatakan begini dalam Matius pasal 5. Engkau mendengar firman bahwa kasihilah sesama manusia, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, kemampuan kita untuk membenci orang yang musuh kita itu biasa-biasa saja. Tapi Yesus katakan, kalau kamu bisa mengasihi musuhmu, disitulah hadir Allah hadir. Saudara-saudara, suatu ketika ada seorang yang begitu benci kali kepada orang lainnya. Lalu dia mimpi, saudara-saudara. Dalam mimpinya itu Tuhan bilang begini, karena dia pengen sekali, kalau bisa Tuhan kabulkanlah doaku. Aku benci sekali lihat orang itu. Dia selalu menginginkan sesuatu yang buruk dalam diri musuhnya. Lalu suatu ketika dia bermimpi, lalu Tuhan bicara sama dia, baik, saya akan kabulkan doamu, tapi begini syaratnya, kalau kamu minta sesuatu tentang dia, kau akan terima 2 kali lipat. Wah, dia mikir, saudara-saudara, aku biasanya minta sesuatu tentang dia itu yang buruk-buruk. Jadi kalau dia bilang begini, kalau aku minta supaya toko dia 1 tutup, maka tokoku 2 tutup. Kalau aku minta tangannya 1 puntung, maka tanganku 2 puntung. Kalau aku minta supaya dia nggak bisa berjalan, aku malah nggak bisa melakukan apapun sama sekali. Wah, bahaya. Apa yang ku minta kepada dia selalu yang jelek. Apa yang ku minta kepada Tuhan tentang dia selalu yang buruk-buruk, dan itu akan kembali padaku. Tapi kalau aku minta yang baik sama dia, maka datang kepadaku yang baik. Saudara-saudara, orang ini mulai berpikir, daripada aku minta sesuatu yang enggak baik, kalau Tuhan bilang aku minta 1, Tuhan kasih aku 2, aku minta yang baiklah sama dia. Lalu dia mulai berdoa, dia minta sesuatu yang baik untuk musuhnya itu. Saudara, lambat laun, saudara, dia minta supaya Tuhan berkatilah orang ini usaha tokonya yang 1. Malah dia diberkati usaha toko dia 2. Tuhan berkatilah anaknya 1, diberkati anaknya 2. Saudara-saudara, apa yang dimintanya kepada orang itu kembali kepadanya 2 kali lipat. Saudara, sampai kemudian dia lama berhari-hari dia berdoa yang baik-baik terhadap orang itu, sampai tanpa sadar dia mulai memperhatikan apalagi yang kurang dari dia ya, dan dia mulai berdoakan yang baik-baik. Saudara, demikianlah Tuhan mengendaki dalam kekurangan kita. Coba kita lihat, alih-alih kita mendoakan yang tidak baik kepada orang lain, mari kita mendoakan musuh kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita pun merasakan berkat yang sama. Saudara, dalam keterbatasan kita masing-masing, Yakobus 5:16 mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara-saudara, Bapak Ibu, yang pertama,
doa dalam komunitas terjadi dalam kesadaran kita akan keterbatasan kita. Yang kedua, saudara-saudara, doa komunitas itu menghadirkan kuasa Allah yang membebaskan. Saudara-saudara, ayat 6 sampai 11 itu fase kedua. Di tengah penjagaan yang ketat ada rantai besi, prajurit yang begitu sigap menjaga. Saudara, Allah mengutus malaikat Tuhan untuk membebaskan Petrus, saudara. Saudara-saudara, akhir dari cerita itu dikatakan penjaga itu nggak tahu bagaimana caranya Petrus itu bisa keluar, saudara. Nggak bisa ngasih keterangan mereka, karena mereka sebenarnya lagi berjaga-jaga, tapi mereka tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Saudara-saudara, kuasa doa dari jemaat yang dengan sungguh-sungguh dilantunkan, dinaikkan, itu di luar logika manusia, saudara, melampaui logika manusia. Petrus pada akhirnya disebutkan sadar. Dia akhirnya menyadari, saudara, setelah dia melihat rangkaian kejadian itu, kemudian dia sadar. Ayat 11 dikatakan, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini bukan kebetulan. Si Petrus sadar bahwa ini adalah karya Allah yang menyelamatkan dia, mendengar doa dari umatnya. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, Bapak Ibu, mungkin dalam kejadian ini mungkin kita bertanya, kenapa gereja gak protes atau mungkin juga melawan saat ditindas? Kenapa gereja gak mengangkat senjata juga? Saudara-saudara, meskipun protes dan kekuatan terkadang dirasa tepat, saudara, tapi doa haruslah menjadi respon pertama dan terbaik dari gereja. Ya, komunitas juga demikian. Ketika kita mengalami problem dalam rumah tangga juga, ketika kita menghadapi masalah, kita bukan cari-cari solusi di luar sesuatu yang apa kita ya, yang kita mungkin kekuatan kita, tetapi kita mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Itulah solusi yang terbaik dan terdepan dari sebuah komunitas. Saudara-saudara, doa ini bukanlah sebuah retreat dikatakan. Doa bukanlah upaya kita untuk menarik diri menghindar dari masalah, bukan. Tapi doa merupakan sebuah tindakan perlawanan yang kudus. Tindakan kita melawan bukan berarti kita mengangkat senjata, bukan, tetapi kita menyampaikan keluh kesah kita ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara, doa merupakan sebuah tindakan untuk menempatkan keyakinan yang bergantung kepada Allah yang berdaulat, yang pasti senantiasa mendengarkan seruan umatnya, dan dia berkuasa atas segala-galanya. Saudara, kita menaikkan doa kepada Tuhan, ada satu iman, satu keyakinan kita bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, Allah berotoritas atas segala sesuatu, dan kita minta kepada Dia, saudara. Saudara, tapi kalau kita berdoa sama Tuhan tapi kita ragu, bisa nggak ya Tuhan? Saudara, itu namanya tidak berdoa dengan iman. Yakobus bilang, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi kalau dengan tidak yakin, maka tidak ada kuasanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika komunitas Kristen saling mendoakan, pintu-pintu besi yang seolah mustahil terbuka dijebol oleh kuasa Allah. Logika manusia tidak mampu, prajurit tidak mampu menjelaskannya. Saudara, saya mau katakan juga, penyakit, konflik keluarga, masalah ekonomi, atau bahkan situasi konflik yang begitu rumit dan keras bisa diubahkan oleh Allah karena Allah berdaulat atasnya. Saudara-saudara, saya mau sedikit bersaksi. Saudara, waktu Jumat tanggal 29 Agustus yang lalu, waktu demonstrasi pertama ya, ini ada Pak Tobarat juga situ. Kami Jumat itu kan doa keliling, tim doa sudah siap. Kita ada Ibu Anita juga si orang kemarin ikut bersama dengan tim doa, saudara. Waktu kami mau berangkat, memang kita sudah niatkan hari ini kita dengar akan ada demo besar. Kami berdoa Bapak Ibu di depan kantor DPRD. Memang waktu itu jam 11-an lewat begitu ya, menjelang orang sholat Jumat. Jadi mungkin mahasiswa masa belum banyak waktu itu. Tapi kami dengan mobil kami berhenti di depan kantor DPRD itu. Polisi udah begitu banyak, rame. Senjata apa namanya, mobil-mobil barakuda dan apa itu semua sudah lengkap di situ. Kami berdoa, parkir sebentar di situ. Kami berdoa keliling, kami putar ke gedung ke kantor gubernur, kami parkir juga, kami berdoa di situ. Kami keliling juga ke Korem, kami berdoa, kami putarin semua itu, daerah itu. Kami mau menghadirkan hadir Allah supaya berotoritas di tengah-tengah demonstrasi itu. Bapak Ibu, sore hari kita melihat, kami tidak tahu persis, tapi kami dengar memang terjadi tindakan-tindakan yang
tarik-tarikan pagar begitu ya, sampai rubuh dan seterusnya. Tapi sore hari hujan lebat turun. Saudara-saudara, saya nggak tahu, tapi saya percaya ada kuasa Tuhan dinyatakan sehingga hujan itu mereduksi, mengurangi demonstrasi yang lebih parah lagi. Saudara-saudara, ketika Jumat malamnya MPD, kita juga terus berdoa. Bahkan Pak Freddy, kami juga berdoa untuk Bapak situ, supaya Bapak diberikan kekuatan, hikmat untuk menghadapi para demonstran supaya dengan tenang. Dan saya puji Tuhan lihat Pak Freddy di TikTok itu tenang aja dia ya. Wah, Tuhan bekerja, menyatakan kuasanya, saudara. Saudara, ada kuasa Tuhan di luar logika. Mungkin orang pikir kebetulan kali itu hujan, tapi saya percaya ada kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Ada kuasa Tuhan juga yang menyatakan kedaulatannya, bahwa para demonstran, polisi juga dijaga, anggota DPRD, Bapak Ibu puji Tuhan. Beberapa hari kemudian ketika demonstrasi, anggota DPRD mau turun duduk bersama-sama dengan mahasiswa. Saudara, mungkin Bapak Ibu bilang, wah ini karena di Jakarta. Saya percaya karena otoritas Allah bekerja, menggerakkan hati mereka mau turun ke bawah, sehingga Bengkulu boleh damai demonstrasinya. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur ada kuasa Tuhan ya mengintervensi dan berotoritas sehingga demonstrasi itu berjalan dengan damai. Saudara, kita terus doakan Indonesia dipulihkan. Kita terus doakan supaya kuasa-kuasa yang berusaha menghancurkan persatuan kesatuan orang-orang masyarakat Indonesia itu dipatahkan. Saudara, itu semua dari doa. Bapak Ibu, yang ketiga, komunitas yang saling mendoakan juga mengalami sukacita bersama. Saudara-saudara, ketika Petrus datang ke rumah Maria, tempat jemaat sedang berdoa, saudara, mereka begitu terkejut. Bahkan mereka tidak percaya pada awalnya. Si Rode sudah lihat ini baru balik lagi. Saudara, dia nggak tahu, saudara. Tapi ketika mereka menyadari itu, Petrus, sukacita mereka kemudian meledak. Ketika mereka menyadari bahwa jawaban dari doa mereka itu nyata, Bapak Ibu. Saudara-saudara, berapa kali Bapak Ibu merenungkan apa yang Bapak Ibu alami itu adalah sebuah jawaban doa yang Bapak Ibu panjatkan sebelumnya? Atau seringkali mungkin kita pikir, kita lupakan bahwa Tuhan sudah jawab doa-doa Bapak Ibu, dan kita mengabaikan itu dan kita katakan, kebetulan aja, kebetulan saja. Saudara, harusnya Bapak Ibu kita merespon komunitas itu ketika mereka tadinya ragu, yang benar kamu ngigau kali begitu ya. Tapi ketika mereka melihat benar ini Petrus, mereka bersuka cita karena percaya Tuhan menjawab doa mereka. Saudara-saudara, saling mendoakan itu kemudian menumbuhkan kasih dalam ikatan batin dan sukacita kepada sesama dalam komunitas. Bapak Ibu, ketika kita mendoakan teman kita dan ketika kita melihat dia berhasil, jangan iri hati. Jangan kemudian hatimu gusar melihat temanmu dia lebih kelihatan menonjol atau kemudian lebih kaya dan lebih berhasil dari dirimu. Lalu kemudian kamu bilang, nyesel aku doain dia. Saudara-saudara, ada sebuah cerita, saudara. Ya, ini kisah nyata, saudara, tentang seorang pelari maraton namanya Ivan Fernandez, saudara, seorang Spanyol. Saat itu dia mengikuti lomba maraton, saudara. Dia di belakang seorang pelari yang sudah mau masuk garis finish, namanya Abel Mutai, orang Kenya. Mutai ini, orang Kenya ini salah, dia mengira, dia pikir garis finishnya sudah dia lewatin. Ya, padahal masih berapa puluh meter di depan, sehingga dia berjalan lebih lambat, dia nyantai begitu ya. Dia pikir dia sudah menang. Saudara, tapi Ivan Fernandez ini yang di belakangnya lari, dia tahu bahwa si Mutai ini, dia nggak sadar bahwa dia belum sampai garis finish. Dia tangkap orang ini, dia dorong, ayo maju ke depan, kamulah yang juaranya. Si Mutai ini heran pertama, ngapain dia pikirkan, didorong sampai akhirnya si Mutai sadar bahwa dia belum sampai garis finish. Dan si Ivan Fernandez inilah yang memberikan kesempatan dia untuk juara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, waktu selesai lomba itu, kemudian wartawan bertanya, kenapa kamu mau melakukan itu? Kamu bisa menang loh, kamu bisa jadi juaranya loh, kenapa kamu kasih orang lain jadi juara? Lalu si Ivan Fernandez bilang begini, kemenangan sejati itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi bagaimana saya bisa menolong orang lain. Saudara-saudara, doa dalam komunitas itu penting. Bukan berarti ketika kita berdoa dalam komunitas, orang sedang melihat berhasil tidak dirimu,
kaya tidak dirimu, diberkati tidak dirimu. Tetapi ketika kita lihat ada teman kita yang tidak diberkati, kita berdoa untuk dia. Kita berusaha semua sama-sama supaya semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita tidak ada iri hati satu sama lain dalam jemaat. Dalam komunitas kita, kita ingin orang lain berhasil. Kita ingin orang lain lebih diutamakan dari diri kita. Saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 12 ini mengingatkan kita bahwa pertama, kita terbatas, tapi doa membuka jalan kepada Allah yang tidak terbatas. Mari terus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, diingatkan bahwa kuasa doa komunitas kita itu membebaskan kita semua dari belenggu yang tampaknya mustahil. Otoritas Allah, kedaulatan Allah dinyatakan. Yang ketiga, saudara, sukacita terbesar itu bukan hanya ketika kita sendiri dijawab doanya, tetapi ketika kita bersama-sama melihat karya Allah juga dinyatakan kepada orang lain dalam komunitas kita. Mari kita menjadi komunitas yang bukan hanya sekedar berkumpul, bukan hanya sekedar bernyanyi-nyanyi, tetapi saling mendoakan. Sebab doa bukan sekedar kata-kata, melainkan kuasa Allah yang mengikat, menguatkan, dan membebaskan umatnya. Tuhan Yesus memberkati.